Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Selda Tenri Bella dengan NIM 2223210027. Saya pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mardianti dengan NIM 222321046. Saya pemateri kedua. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan dengan judul Latar belakang lahirnya Sekolah Islam Terpadu dan perkembangan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Sekolah Islam Terpadu. Pendidikan Islam Terpadu adalah menggabungkan keutamaan-keutamaan yang ada pada sistem pendidikan Islam guna meningkatkan kualitas di segala aspek kehidupan, khususnya kualitas intelektualitas yang menjadi sumber penggerak kemajuan. Tujuan sistem pendidikan Islam Terpadu adalah untuk memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dengan berbagai inovasi dan efektif dan aktual. Kurikulumnya didesain untuk menjangkau masing-masing bagian dari perkembangan ini, yakni untuk mengembangkan kreativitas yang mencakup integritas dan kondisi tiga ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Berikut latar belakang sosial lahirnya Lembaga Pendidikan Islam Terpadu di Indonesia. Yang pertama, krisis akhlak mulia. Yang kedua, kesibukan orang tua. Yang ketiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya akan pendidikan terpadu. Yang keempat, kebutuhan masyarakat sekolah unggul. 5, perspektif masyarakat terhadap mutu pendidikan Islam. Yang keenam, orientasi pendidikan bersifat kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah pendidikan agama Islam di masa Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, secara spesifik pendidikan Islam belum diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan zaman Orde Lama di Indonesia berada dalam keadaan lemah dan masih banyak keperluan lain yang harus dipelajari untuk mengembangkan berbagai aspek, mulai dari struktur kenegaraan yang baru saja dibangun, kemudian negara Indonesia masih membutuhkan dukungan dan komunikasi dengan negara lain untuk menjalin suatu hubungan kerjasama dalam bidang apapun. Kemudian negara Indonesia masih membutuhkan banyak modal untuk membangun negara ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul, seperti permasalahan tentang ideologis, politik, dan dari beberapa politik Islam elit yang menimbulkan pihak pemerintah merasa curiga dan menimbulkan perasaan tidak suka atau tidak senang pada umat muslim. Keadaan ini terus-menerus terjadi dan terlihat seperti sedang terlibat perang dingin antara pihak pemerintah pada masa Orde Lama dengan tokoh dan politik Islam elit yang selanjutnya berdampak pada tindak perhatiannya pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya itu perkembangan sejarah pendidikan agama Islam di masa Orde Baru. Pada era Orde Baru, inilah Soeharto memiliki kepemimpinan yang militeristik dan sangat kuat. Pada masa ini, rakyat sipil dimatikan suara beserta perannya. Sederhana saja, pada masa Soeharto, pada kelompok tertentu diharuskan memberikan suara mereka kepada golongan karya yang punya relasi dengan pemerintah. Adanya kewajiban tersebut tak heran selama diadakannya pemilu sebanyak 4 kali, perolehan suara yang terbanyak yang akan terus menjadi pemimpin. Sedangkan suara yang lain yang ingin membela dan menegakkan syariat Islam sebagai landasan negara ini nyaris tidak terdengar. Pada dasarnya, semangat perkembangan hukum Islam di Indonesia ini menguntungkan harapannya kepada pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi pada kenyataannya adalah keinginan serta harapan umat muslim dalam kegiatan memajukan dan mengkonversikan beberapa nilai hukum Islam dalam perundang-undangan tersebut malah mengalami permasalahan yang bisa dibilang cukup besar karena kegiatan tersebut berlawanan dengan strategi pada pembangunan yang dikuasai para penguasa di pemerintahan Orde Baru ini. Pada saat Orde Baru kali ini juga, peranan partai politik direndahkan termasuk pembahasan-pembahasan mengenai masalah yang berkenaan dengan ideologi yang selain ideologi Pancasila maka dilarang dan terutama ideologi yang sifatnya adalah agama. Selanjutnya, materi terakhir tentang perkembangan pendidikan Islam di masa reformasi. Reformasi ini merupakan suatu perubahan yang mencolok untuk melakukan perbaikan baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun di bidang keagamaan dalam kehidupan masyarakat atau negara. Sehubung dengan reformasi dan juga globalisasi, pendidikan adalah salah satu harapan di bidang ekonomi dan dapat digunakan sebagai penumbuhan kebutuhan pasar global. Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan bagian dari tugas manusia sebagai khalifah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut dapat diajukan atau dituntut ketika ada suatu
peraturan serta pedoman pelaksanaannya. Penjelasan tentang pendidikan Islam ini melahirkan adanya suatu penekanan atas makna dari pendidikan, pengukuhan akhlak, penerapan metode dan pendekatan yang memiliki sifat teoritis dan praktis ke arah peningkatan dan perbaikan sikap mental yang menggabungkan antara keimanan dan amal solih yang melekat pada individu dan masyarakat luas. Pendidikan Islam ini merupakan sekumpulan teori yang tersusun dari Al-Quran dan hadis. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang Latar belakang lahirnya Sekolah Islam Terpadu dan perkembangan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.